Jadi begini ya, ini saya agak serius ya di video kali ini. Yang pertama adalah kenapa banyak sesuatu hal yang terjadi mungkin agak tidak make sense sih dengan kehidupan kita yang sekarang, khususnya di Indonesia. Pengangguran di mana-mana, ya kan. Terus mental anak generasi zaman sekarang yang tidak karu-karuan, moralitas yang tidak begitu terbentuk, sopan santun yang sudah tidak ada maknanya buat anak-anak zaman sekarang. Terus ditambah lagi kondisi perekonomian, perpolitikan yang semakin tidak stabil. Lapangan pekerjaan yang mungkin buat beberapa orang di luar sana itu merasa susah untuk mendapatkan. Saya punya solusi atau saya ingin memberikan beberapa tips buat kalian yang mungkin saat ini sedang mengalami atau kebingungan akan hal ini. Jadi sebenarnya itu bukan masalah, kesalahannya itu belum tentu di diri kita atau diri kalian sepenuhnya gitu kan. Dan memang video ini saya khususkan buat kalian para orang tua muda, ibu muda, bapak muda, atau mungkin rekan-rekan kalian yang mau menikah. Tolong didengar baik-baik. Karena ini sangat krusial ke depannya. Saya harap kalian tidak menikah itu bukan menambah beban pemerintah kita, bukan menambah beban atau memberikan penyakit kepada negara kita. Percaya tidak percaya, faktanya adalah yang menjadikan beban ini bukan hutang negara, bukan juga korupsi, sebenarnya bukan gitu loh. Bagi saya korupsi itu ya buat orang-orang tertentu sih gitu ya. Tapi faktor sebenarnya yang kita tidak bisa melakukan evolusi itu adalah sumber daya generasi-generasi kita sekarang. Itu sangat krusial sekali gitu loh. Jadi saya harap buat orang tua muda, bapak muda, ibu muda, atau kalian yang mau menikah, tolong pahami benar-benar bagaimana cara mendidik moralitas anak, bagaimana membentuk karakter anak, kepribadian anak. Mendidik dan membesarkan anak itu bukan hanya sekedar menyekolahkan mereka gitu. Kalian nggak sadar soal hal ini. Ketika kalian gagal menjadi orang tua, anak kalian itu berantakan, menjadi berandalan, nakal, tidak berprestasi, moralitinya nol, sopan santun nggak paham. Ya terus kalian mau berharap mau jadi apa anak kalian? Mau kalian berharap bisa anak kalian ini bersaing dengan orang-orang di luar sana yang memang benar-benar sudah siap menjadi orang tua? Nggak bisa. Karena pendidikan sejak dini, pengembangan sejak dini, karakter anak, itu semua adalah dari orang tua gitu. 0 sampai 5 tahun itu anak ikut siapa sih? Orang tua kan itu. Dan 0 sampai 5 tahun itu adalah benar-benar ibaratnya itu memori pertama yang akan direkam oleh anak itu adalah faktor saat usia 0 sampai 5 tahun. Ketika 0 sampai 5 tahun ini nggak dapat peran terbaik dari kalian sebagai orang tua, jangan harap anak kalian itu akan menjadi sesuatu hal yang membanggakan. Ya mungkin tidak semua, tapi bisa dipastikan 90% anak pasti akan gagal. Jadi saya di sini tuh benar-benar sangat 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 miris yang melihat kondisi anak-anak generasi sekarang. Dan saya sudah melakukan beberapa riset juga tentang hal ini di kota-kota besar juga. Entah itu anak-anak sekarang yang katanya itu apa? Oh, soal kriminal gangster, terus jambret, begal, dan lain-lain. Kejahatan-kejahatan seperti itu setelah saya analisa lebih jauh, itu adalah kegagalan dari orang tuanya. Setelah saya tanya, saya melakukan pengamatan juga, orang tuanya sangat amburadul gitu loh. Kan akhirnya kayak gini nih, anak-anak seperti ini kan akhirnya korban sebenarnya. Tanpa kalian sadari kan gitu loh. Ketika kalian benar-benar siap menjadi seorang orang tua, nggak mungkin anak kalian itu akan menjadi seperti ini. Terus pengamen di jalan, anak-anak yang di jalanan, ini adalah kalian yang sebagai orang tua di luar sana yang hanya mementingkan perkawinan kalian, tapi tidak memikirkan impact dan efek dari apa yang kalian lakukan. Terus dengan kondisi seperti ini, kalian teriak-teriak menyalahkan pemerintah. Tidak bisa seperti itu. Kalian sendiri nggak sadar, nggak punya kesadaran akan pentingnya pendidikan moral soal anak, pendidikan karakter soal anak, bagaimana cara menjadi orang tua yang baik. Kalian tuh nggak paham sebenarnya. Jadi jangan salahkan kalau anak kalian itu tidak berprestasi, anak kalian itu menjadi sampai akhirnya yang paling fatal memiliki kelainan dan lain-lain. Itu sebenarnya adalah dari orang tua sendiri gitu loh. Anak ini tidak pernah mendapatkan peran dari
orang tua seutuhnya. Maka dari itu saya benar-benar menekankan supaya ini tidak berkelanjutan, tolong diperbaiki benar-benar lah soal kayak gini. Kita belajar sama-sama di sini. Saya tidak menyalahkan ketika ini sudah terjadi ya sudah. Tapi untuk kedepannya, ayolah sama-sama kita jaga generasi kita menjadi generasi yang lebih baik. Caranya gimana? Itu tadi kita pahami peran kita sebagai orang tua ini sudah benar apa belum, sebagai bapak misalnya, sebagai ibu misalnya, aku ini sudah benar belum sebagai bapak ke anakku, aku ini sudah benar belum sebagai ibu ke anakku. Itu yang harus dipikirkan, bukan hanya cara anak kita ini dituntut untuk menjadi lebih baik, anak kita harus berprestasi, anak harus ini harus itu, janganlah. Tapi kalian sendiri sebagai orang tua sudah memberikan porsi kalian yang terbaik buat anak apa belum gitu. Karena faktanya zaman sekarang banyak anak yang tidak betah dengan orang tuanya. Banyak anak yang cabut dari rumah, pergi meninggalkan orang tua. Karena apa? Merasa tidak nyaman. Gitu loh. Terus kalian masih menyalahkan anak kalian dengan kejadian seperti ini. Harusnya kalian kan bisa introspeksi gitu loh. Anak ini lahir atas dasar keinginan kalian. Bukan anak yang ingin lahir dari kalian. Harusnya kan dari situ kalian sudah paham. Jadi mungkin ini nanti kalau misalnya yang nonton ini adalah anak-anak, sampaikan kepada orang tuamu baik-baik. Tunjukkan video ini. Saya harap ngerti lah maksud dan tujuan saya itu apa. Kasihan anak-anak ini akhirnya menjadi korban. Jadi pentingnya benar-benar kalian paham, bukan hanya sekedar menikah terus berkeyakinan bahwa yang penting menikah aja dulu, soal rezeki nanti ini itu hanyalah akan menjadi penyakit dan beban negara. Itu adalah salah satu faktor kenapa negara ya Indonesia ini adalah yang negara miskin, negara yang tidak bisa, masih susah untuk maju lah ya. Saya tidak bisa bilang mengatakan negara kita ini buruk, enggak, negara kita ini udah oke gitu loh. Tapi itu tadi SDM kita ini, orang tua lah khususnya, orang tua ini kebanyakan, saya nggak bilang semua, orang tua yang sudah baik banyak, orang tua yang sudah sukses mengantarkan anaknya ke sesuatu hal yang lebih baik banyak juga. Tapi ini khusus untuk mereka-mereka, khususnya orang daerah kebanyakan itu, yang nggak paham pentingnya pola asuh yang baik itu seperti apa, terus pendidikan karakter usia sejak dini itu seperti apa, itu rata-rata orang daerah. Dan orang-orang seperti ini saya rasa harus benar-benar diberikan edukasi supaya ngerti, supaya anak ini nyaman di rumah, bisa terbuka sama kalian, bisa cerita. Nah, ketika anak-anak ini tidak bisa bercerita, tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tuanya, bagaimana kehidupannya di luar? Ya susah juga gitu kalau dia akan bergaul di luar dan mendapatkan kesempatan untuk menjadi kehidupan yang baik. Belum lagi anak-anak kayak gini tuh biasanya kan akibat dari kurangnya kasih sayang gitu. Akhirnya dia mencari pelampiasan di luar, timbullah menjadi kriminal, menjadi berbuat jahat dan lain-lain. Itu sebenarnya bukan, kalau ditanya secara, kita benar-benar tanya, bicara sama anak-anak seperti ini dengan perasaan, sebenarnya bukan yang dia mau berbuat kriminal, berbuat kejahatan itu. Tapi ada sesuatu hal yang tidak dia bisa kontrol, dan sesuatu hal yang dulunya tidak pernah dia dapat, dan ia secara tidak langsung alam bawah sadarnya menyuruh untuk ingin mendapatkan apa yang tidak pernah didapat waktu kecil gitu loh. Jadi mungkin video ini cukup sampai di sini dulu. Buat orang tua, saya tidak menyalahkan kalian. Saya harap kita di sini niatnya adalah belajar sama-sama. Gitu. Mulai saat ini kita belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik. Yang salah ya dibenerin, yang sudah terlanjur ya jangan diulangin lagi. Kasihan anak kita gitu loh. Jadi mungkin ini sampai di sini dulu. Kalau ada sesuatu hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kalau misalnya ada saran atau mungkin ada koreksi, silahkan sampaikan di kolom komentar, nanti akan saya bahas di sana. Terima kasih dan sampai jumpa nanti di video-video saya selanjutnya.